untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kedepannya pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menopang, memegang kami. Kami mau siapkan hati kami saat ini. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami. Dan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan Kau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri. Oh Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
Tuhan, ku Hanya Engkau yang layak disembah. tanganku selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kau ajaib bagiku. Hanya Engkau yang membuat kami bisa Tuhan. Sembah Mengangkat wajah kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang ajaib. Wajahku Selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Berbuat bagi kami. Terima kasih Yesus. Kau ajaib, Kau mulia. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sebab Engkau gunung batu kami, Kau perisai kami. Bersandar padamu, kami berharap padamu. Kau yang memberi kemenangan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Layaklah kita bersyukur, sebab kita ini apalah, kita hanya debu, kita hanya manusia yang lemah, yang selalu berbuat dosa. Terima kasih pada Yesus yang begitu baik pada kita, yang mengangkat kita dan mengasihi kita. Layaklah Dia disembah. Pergunakan, kami mau pergunakan seumur hidup kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Begitu banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, kerja
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
layak dipuji dan disembah. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Tua dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, Raja atas dunia dan membebaskan jiwa. Amin. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, nyatakan, selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Amin, amin. Sorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia Engkau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, amin. Silakan duduk. Kita persiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila kami melihat Tuhan, hari-hari yang telah kami lalui, terima kasih Tuhan. Kami melihat jejak Engkau di sana Tuhan. Ada pertolongan-Mu, ada mukjizat-Mu, ada penyertaan-Mu.
dan hikmat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depannya Engkau juga tetap menyertai kami. Tidak pernah melepaskan tangan kami. Selalu memegang tangan kami, menopang dan menyertai kami selamanya. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Kau kerjakan bagi kami. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, amin. Terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, amin. Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia,
keagungan-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau menebus dosa-dosa kami dan hidup kami. Sehingga Engkau layakkan kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu bukan karena perbuatan baik kami, tetapi semata-mata karena Engkau yang mengasihi kami. Engkau mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, melayakkan kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau, dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Saatnya kami mau dengar lagi firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Karena dari firman-Mu kami akan semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan ketika kami semakin mengenal Engkau, kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berfirman bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita sehat hari ini. Walaupun mungkin ada beberapa saudara seiman kita yang mungkin dalam kondisi tidak sehat, biarlah kita juga berdoa, biarlah mereka juga dipulihkan, mereka disembuhkan. Karena kita percaya, berkali-kali saya katakan, ketika kita sakit apakah itu masalah bagi kita? Bukan. Karena ketika kita sakit, itu artinya kita adalah kandidat yang akan menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Jadi tetap mengucap syukur bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun kondisimu hari ini, tetap bersyukur kepada Tuhan karena percaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Dan kita bersyukur setiap kita yang sehat hari ini, dan mari kita tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, tidur yang cukup, olahraga, makan yang sehat. Kalau ada berkat lebih bisa minum vitamin suplemen, silakan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang jauh lebih penting adalah hati yang gembira, itu obat yang manjur, amin. Karena ketika hati kita gembira, imun tubuh kita akan kuat, mengalahkan semua virus dan sakit penyakit. Oke, puji Tuhan pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar lagi firman Tuhan. Kita memasuki bulan Maret tanpa terasa, dan kita tetap masih tema bulanan kita itu adalah mengenal Allah dengan ayat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10, di mana firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, hari ini kita mau belajar dari apa yang Paulus ungkapkan kepada jemaat di Filipi. Satu kerinduan yang dimiliki oleh Paulus untuk mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi melalui apa? Melalui kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Nah, hari ini judul khotbah saya P3B. Kalau mungkin yang sekolah seangkatan saya, dulu kita sering dengar yang namanya penataran P4. Kalau 10 tahun terakhir rasanya anak-anak udah nggak tahu lagi apa itu P4. P4 itu adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bagaimana setiap kita masuk sekolah selalu ditatar dengan yang namanya P4. Supaya apa? Supaya jiwa nasionalis kita, terus NKRI harga mati itu tertanam menjadi sebuah faham, sehingga kita jaga terus NKRI ini. Nah, hal yang sama sebenarnya yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, yaitu kita mempunyai pedoman, terus kita menghayati dan mengamalkan yang namanya baptisan. Nah, itulah yang Paulus maksud di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 10 tadi. Makanya Bapak Ibu kalau kita baca sekali lagi ayat ini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kebenaran firman Tuhan ini yang kita mau belajar pagi hari ini menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita yang terus kita hayati, terus menerus kita renungkan. Kalau bahasa di dalam kekristenan, menghayati itu sama merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita memahami firman Tuhan dan kemudian kita mengamalkan. Makanya kita setiap hari diingatkan untuk apa? 4M, yaitu menerima, terus merenungkan, terus apa? Melakukan. Nah, apa yang harusnya kita terima, kita renungkan dan kita lakukan setiap hari yang akan membuat kita bisa mengenal Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, ada satu kebenaran yang harus kita mengerti Bapak Ibu supaya kita tidak salah tentang konsep tentang baptisan itu sendiri. Kebenaran yang pertama yang saya sampaikan adalah satu-satunya syarat yang membuat kita menerima anugerah hidup kekal adalah apa? Mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini satu-satunya syarat untuk kita menerima anugerah hidup kekal, yaitu adalah percaya. Hanya percaya, tidak ada plus yang lain. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati seperti Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, maka pada saat itulah kita menerima anugerah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24 dikatakan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka pada saat itu juga kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Atau Yohanes 6 ayat 47 katakan, sesungguhnya kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai, bukan akan Bapak Ibu, ia mempunyai hidup yang kekal. Sehingga berkali-kali kalau di dalam ibadah penghiburan di yayasan atau di rumah-rumah duka, saya selalu katakan, kita nggak perlu takut mati, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mati. Kematian yang dikenal oleh manusia di muka bumi itu hanyalah sebenarnya cuma menanggalkan tubuh kita yang fana, tubuh yang bisa sakit, tubuh yang bisa semakin menua, tubuh yang bisa semakin melemah. Tapi sesungguhnya kita, roh kita, esensi manusia kita itu nggak akan pernah meninggal, nggak akan pernah mati. Karena sejak kita percaya Yesus, kita sudah menerima anugerah hidup yang kekal. Makanya Paulus juga pernah katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Sekali lagi, nggak salah khususnya ibu-ibu pakai produk anti-aging, setiap malam dikasih serum, terus makan suplemen vitamin supaya badannya tetap fit. Nggak salah, tapi bagaimanapun juga nggak akan bisa disangkal yang namanya tubuh lahiriah itu pasti akan merosot Bapak Ibu. Tetapi biarlah manusia batinia kita, yaitu roh kita, esensi kita, itu semakin dibaharui. Hari Kamis yang lalu saya jelasin di Komsel, saya katakan roh dan nyawa itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Nyawa itu bagian tubuh yang akan hilang dan lenyap ketika kita mati secara manusiawi. Makanya kalau orang udah meninggal, darahnya nggak ada, karena firman Tuhan katakan nyawa itu ada di dalam darah. Tapi roh itu hal yang berbeda dengan nyawa. Kalau binatang itu hanya punya nyawa, nggak punya roh. Makanya kalau binatang dipotong, darahnya habis, ya mati dia. Tapi ya sudah, mati begitu saja. Beda dengan kita punya roh. Jadi harap dibedakan antara roh dan nyawa Bapak Ibu, itu dua hal yang berbeda. Roh kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita ada Zoe, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, yang Yesus katakan, aku datang dan memberikan mereka hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Jadi sekali lagi, syarat satu-satunya
untuk menerima anugerah hidup kekal, yaitu percaya. Nah, jadi bagaimana dengan baptisan Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu, baptisan bukanlah syarat untuk kita menerima anugerah hidup kekal. Baptisan bukan syarat. Maksud saya jangan sampai salah mengerti Bapak Ibu. Sehingga kalau belum dibaptis, rasanya belum yakin kalau nanti menerima anugerah hidup kekal. Tapi mengapa kita harus dibaptis? Nah, itu kan yang mau kita belajar. Nah, itu yang Paulus tadi katakan, setiap hari aku mau mendapatkan firman, terus merenungkan dan melakukan. Itulah pedoman, penghayatan dan pengamalan baptisan. Jadi kalau seandainya orang tua kita sudah dalam kondisi sangat lemah, tapi kemudian dia mau percaya Yesus, gak usah dipaksa-paksain. Kalau tidak memungkinkan untuk dibaptis, ingat baptis itu selam, itu gak ada harga tawar-menawar Bapak Ibu. Ingat kisah di dalam Lukas pasal 23 dan 43? Waktu penjahat yang ada di sebelah salib Yesus percaya kepada Yesus hari itu, Yesus gak paksa dia turun untuk dibaptis, enggak. Yesus katakan, pada hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Amin Bapak Ibu. Jadi ini kebenaran yang harus kita fahami. Sehingga jangan sampai akhirnya kita mulai ada kompromi dan toleransi. Makanya hal ini harus diajarin. Bahwa syarat satu-satunya menerima anugerah hidup kekal itu adalah percaya. Sudah, titik, stop di situ. Baptisan bukan syarat tambahan, bukan. Bukan berarti Pak nanti kalau belum dibaptis nanti nggak masuk surga. Nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Kalau ada ayatnya berarti penjahat yang di sebelah Yesus nggak masuk surga, nggak di Firdaus. Tapi Yesus sendiri ngomong hari itu juga dia ada di Firdaus. Di mana kita orang-orang percaya kalau kita meninggal secara manusia, kita akan beristirahat. Wahyu 14 ayat 13. Jadi pertanyaannya sekali lagi, kalau begitu kenapa kita harus memberi diri dibaptis? Baptis bukan syarat sekali lagi. Karena baptisan itu harus dari kesadaran diri sendiri untuk kita yang memberi. Jangan kenapa kamu dibaptis? Iya, gereja situ mensyaratkan kalau aku mau diberkati di situ harus dibaptis. Kalau aku mau melayani di situ syaratnya harus sudah baptis. Nah, kalau seperti itu ya it's okay, itu aturan gereja. Tentu ada alasan-alasan mengapa itu dilakukan. Nah, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal seperti itu. Tapi untuk keselamatan, anugerah hidup kekal syaratnya cuma satu. Ngomong kanan kiri, cuma percaya. Cukup percaya. Nah, tapi kalau kita percaya, terus kita masih diberi kesempatan hidup, maka kita harus memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena itu harus menjadi sebuah kesadaran. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 39, ketika orang-orang Yerusalem waktu itu mendengar kabar tentang Yesus dan hati mereka terharu dan mereka mulai bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus dan ke-11 rasul yang lain katakan, hendaklah kamu bertobat dan percaya dan memberi dirimu dibaptis. Nah, jadi dibaptis itu harus dari kesadaran diri, nggak boleh dipaksa-paksa, harus ngerti dulu. Karena apa? Karena makna baptisan itulah yang harus setiap hari kita maknai, seperti Paulus tadi dalam Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya sehingga aku menyatu dengan penderitaannya dan menjadi satu dengan kematiannya. Karena setiap hari kita harus apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Dengan apa? Dengan cara menghayati dan mengamalkan makna baptisan. Karena di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 katakan, katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, makanya setiap kali saya mau membaptis orang yang memberi diri untuk dibaptis, saya selalu jelasin ini. Dan makna ini harus difahami, dihayati, direnungkan setiap hari. Kalau perlu nyanyi tiap pagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kalau nggak mau ngafalin ayatnya, hafalin lagu ini aja. Setiap hari nyanyi. Apalagi kalau sudah mau emosi dan mau marah. Ku telah mati. Janji Bapak Ibu. Kalau mau nipu, nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan. Ketika mau lihat video porno, ku telah mati dan tinggalkan. Loh, ini serius Bapak Ibu. Supaya kekristenan tidak jadi kekristenan yang kacau balau. Kekristenan yang nggak jadi kesaksian. Kekristenan yang jadi batu sandungan. Kok katanya orang Kristen tapi kelakuannya lebih parah. Ya agamanya boleh Kristen, tapi manusia lamanya belum mati. Kenapa? Karena tidak menghayati dan tidak mengamalkan arti baptisan. Jadi hari ini dan seterusnya hafalin lagu itu dan nyanyiin setiap hari Bapak Ibu ya. Ketika manusia lama mau muncul terus nyanyi lagi. Ku telah mati, manusia lamaku sudah mati. Karena kalau kita baca di dalam Roma, pasalnya yang ke-6 ayat 1-6, saya baca pelan-pelan ayat ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kan memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dosa kita, semua dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dihapus. Makanya terkadang ada begitu banyak orang di luar Kristen ngomong gini, alangkah enaknya kalian orang Kristen, buat dosa nanti diampuni lagi, buat dosa diampuni lagi. Nah, itu orang luar Kristen. Dan yang lebih parah orang di dalam kekristenan itu sendiri. Sehingga dengan entengnya dia ngomong, gak apa-apa buat dosa, toh nanti Tuhan juga ampuni. Buat dosa lagi, toh nanti juga Tuhan ampuni. Wah, itu kurang ajar Bapak Ibu. Itu gak menghayati dan gak mengamalkan arti baptisan. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan dengan model seperti itu. Makanya Paulus katakan ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Iya memang kita masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa Bapak Ibu. Karena kita masih ada daging. Tapi bukan berarti terus kita ngomong enggak apa-apa. Makanya muncul istilah apa? Kristen tomat. Hari Minggu tobat. Senin sampai Sabtu jangan usah nunggu hari Senin Bapak Ibu. Pulang gereja bisa kumat. Wah, waktu di gereja menyembah, begitu di lampu merah dikelaksonin orang gak sabaran. Woi, ngapo kau? Alah, sudah kumat lagi. Gak usah nunggu hari Senin Bapak Ibu. Nah makanya, ya memang sekali lagi bukan lagi proses instan Bapak Ibu, enggak. Menghayati, mengamalkan karya salib melalui baptisan itu setiap hari. Maksud saya ketika saya sampaikan seperti ini jangan terus juga stres Bapak Ibu. Nah kalau gitu gak usah kemana-mana lah Pak. Nanti aku buat dosa lagi, gak usah kemana-mana. Buat dosa mah gak usah kemana-mana Bapak Ibu. Duduk diam-diam bisa buat dosa gak? Bisa. Maksud saya menyampaikan firman Tuhan ini, yuk setiap hari kita berkata seperti Paulus. Yang ku kehendaki, ada keinginan yang kuat untuk kita memaknai, memahami, dan mengamalkan arti baptisan itu setiap hari. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Jadi berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Kalau orang yang tinggal di dalam dosa, ilustrasi yang sering saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Apa bedanya ayam dan bebek kalau kecebur di air Bapak Ibu? Kalau bebek kecebur air dia asyik. Wah, memang itu habitatnya. Tapi kalau ayam kecebur di air, dia akan segera berusaha keluar. Karena itu bukan habitnya, itu bukan habitatnya, itu bukan tempat tinggalnya. Nah begitu juga dengan orang percaya. Harusnya ketika ada di dalam dosa, ya sudah kepleset, aduh Tuhan, tapi hatinya galau, gelisah, Tuhan ampuni. Ini enggak, asik juga ya, enak ya. Enggak ada dosa yang enggak enak masalahnya Bapak Ibu. Semua dosa itu enak. Tapi sekali lagi kita sudah ditebus, karena ingat dosanya sih enak. Tapi akibat dari dosa itu adalah maut. Nah itu yang harus kita pikirin. Nah kita sudah ditebus, nah makanya ayat yang ketiga katakan gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan disatu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita apa? Telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya apa? Agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Memang iblis akan berusaha untuk terus mengintimidasi kita. Iblis akan terus berusaha untuk memperhamba kita lagi dalam dosa. Nah makanya gimana caranya untuk kita melawan tipu daya iblis, untuk kita menolak intimidasi iblis? Gak ada cara lain Bapak Ibu, P3B tadi. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan baptisan. Jadi itu fungsi baptisan, itu makna baptisan. Jadi baptisan sekali lagi bukan syarat untuk kita diselamatkan, bukan. Satu-satunya syarat kita diselamatkan, menerima anugerah hidup kekal adalah percaya, titik. Tapi setelah itu kita harus memberi diri dibaptis, supaya kita bisa memaknai, memahami, menghayati, merenungkan, dan kemudian kita mengamalkan makna baptisan itu. Setiap hari. Nah makanya, kalau Bapak Ibu nanti baca di Efesus pasal 4, ayat 17 sampai 32 atau Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 itu bicara dengan judul perikop manusia baru. Dan saya berharap benar-benar Bapak Ibu baca ayat-ayat ini. Terus nanti Bapak Ibu mulai daftar, manusia lama kita yang masih sering muncul apa? Ketika kita tahu, oh ini yang satu ini. Nah, mulai berdoa dan mulai confess dan mulai ucapkan. Harry yang emosi, Harry yang tukang emosi marah-marah itu sudah mati. Sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Yang muncul sekarang adalah ciptaan baru, Harry yang sabar. Nah, itu setiap hari Bapak Ibu. Karena manusia lama kita telah mati dan dikuburkan bersama Yesus, sehingga kita juga bangkit bersama Yesus jadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saya mendorong setiap hari Bapak Ibu memikul salib, menyangkal diri. Dan berkali-kali saya sudah jelaskan dari mimbar ini, pikul salib itu bukan berarti menderita Bapak Ibu, enggak. Pikul salib itu artinya kita ingat karya salib, ya aku udah ditebus. Yesus sudah mati di kayu salib, menebus hidupku, menghapus dosa-dosaku. Terus kita menyangkal diri. Artinya kita menyangkal manusia lama kita. Ketika iblis mulai mengintimidasi kita, alah tukang tipu aja sok-sokan mau pimpin pujian. Oh enggak, yang tukang tipu mah udah mati. Harry tukang tipu mah udah mati itu. Loh iblis akan intimidasi Bapak Ibu.
Wah, Harry yang tukang ngomong kasar itu mau khotbah. Enggak, Harry yang ngomong kasar udah mati. Nah makanya supaya hidup kita jangan jadi batu, jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Makanya setiap hari kita harus memaknai dan mengamalkan arti baptisan. Karena sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah apa? Tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi jangan ngomong kau mengenal Allah apalagi dengan apa ya? Dengan wah, tadi pagi aku dengar suara Tuhan. Wah, ngomongnya tadi pagi dengar suara Tuhan, habis itu maki-maki orang. Nah, itu nggak jelas itu entah Tuhan atau hantu pula nanti yang ngomongan. Karena jelas firman Tuhan katakan dan inilah tandanya. Artinya ketika orang melihat kita nggak usah ngomong, oh aku mengenal Tuhan. Nggak usah ngomong. Ketika orang melihat ada tandanya orang yang mengenal Allah, orang akan tahu, oh ya ini orang yang mengenal Allah nih. Jangan kita yang menunjukkan diri kita mengenal Allah, Bapak Ibu, nggak usah. Orang yang harus melihat kita karena ada tandanya. Yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Karena ayat 4 katakan gini, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah apa? Seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Baca sama-sama ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, apa? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa Bapak Ibu? Wajib. Ngomong kanan kiri. Wajib. Tahu artinya wajib enggak? Wajib itu ya wajib, harus hidup seperti Kristus hidup. Nah, ayat yang ke-7 katakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Baca sama-sama, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi jangan pura-pura gak dengar firman lagi. Kalau gitu gak usah dengar firman lah Pak. Nanti dituntut. Nah, cilaka juga kalau seperti itu. Jadi setiap hari Tuhan kasih perintah Pak bagi kita. Bukan perintah baru, perintah lama sih. Karena perintah lama tadi apa? Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah jadi come on Bapak Ibu, kita mau bertumbuh semakin mengenal Tuhan hari-hari ini. Dan satu-satunya bukti dari pengenalan kita akan Tuhan adalah apa? Keserupaan kita dengan Kristus. Gak ada ukuran lain Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita berterima kasih ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, kita menerima anugerah hidup kekal. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, maka kita menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Makanya sekali lagi ujung-ujungnya khotbah saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu 4M. Dan sekarang salah satu ayat yang harus kita renungkan setiap hari adalah makna baptisan. Boleh walaupun sudah dipersiapkan lagu, tapi sambil perjamuan kita nyanyi lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Gampang, tenang. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan kita mau memaknai setiap hari arti karya salib itu. Karena firman Tuhan katakan setiap kali kamu melakukannya, melakukan perjamuan Tuhan maksudnya, jadikanlah itu peringatan akan daku. Ku telah mati dan tinggalkan
katakan, ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sembari engkau mengangkat roti dan anggur, firman Tuhan katakan ketika kita menerima perjamuan Tuhan dengan tidak layak, maka bukan berkat yang akan kita terima. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kuasa darah Yesus yang melayakkan kita. Tapi melalui firman Tuhan dan pujian ini saya mau mengajak untuk sesaat kita coba merenungkan hidup kita. Apakah masih ada manusia lamamu yang sering muncul bangkit, bahkan itu yang menonjol dalam hidupmu? Engkau datang kepada Tuhan dengan engkau memahami bahwa sesungguhnya manusia lamamu itu sudah mati, sudah dikuburkan, dan engkau bangkit menjadi ciptaan baru. Beberapa saat saya beri waktu bagi Bapak Ibu, engkau mulai merenung dan engkau mulai berdoa. Engkau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau manusia lamaku yang ini Tuhan sering muncul. Tapi hari ini aku mau terus memaknai arti baptisan. Aku mau mengamalkan arti baptisan setiap hari. Setiap kali manusia lamaku mau bangkit, aku akan berkatakan enggak. Manusia lama itu sudah mati. Dia sudah dikuburkan. Dan aku sekarang adalah ciptaan baru. Kita naikkan pujian sekali lagi dengan perlahan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mati bagi kami. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Engkau berikan kami anugerah hidup yang kekal. Kau berikan kami hidup yang berarti. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sebagaimana firman-Mu berkata, sesungguhnya manusia lama kami juga sudah mati. Sudah dikuburkan bersama dengan Engkau Yesus. Dan seperti Engkau bangkit, kami juga bangkit di ciptaan baru. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur setiap hari. Supaya kami diingatkan untuk kami memikul salib dan menyangkal diri. Sehingga semakin hari
kami semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat